Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, jadi di video kali ini aku mau jawabin sebuah pertanyaan seputar bahasa Prancis dan pertanyaannya tuh kayak gini. Nah, kalau misalnya kamu punya permasalahan yang sama terkait dengan pertanyaan tadi, tonton videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, seperti yang udah aku jelasin tadi, di video kali ini aku mau jawab sebuah pertanyaan terkait penggunaan après avoir dan juga après être dalam bahasa Prancis. Nah, keduanya masuk ke dalam kategori infinitif passé. Kalau kita berbicara mengenai infinitif passé berarti aksi atau kegiatan yang dibicarakan sudah berlalu. Oke, sekarang kita masuk dulu ke struktur dalam bahasa Prancisnya. Nah, untuk strukturnya sendiri, dia tersusun atas kata après, kemudian ada auxiliar, avoir, atau être, tergantung dari verba yang kamu gunakan nanti. Nah, tentu setiap verba ini memiliki pasangannya masing-masing. Ada verba yang berpasangan dengan avoir, ada juga verba yang berpasangan dengan être. Nah, sekarang kita lanjut aja ke beberapa contohnya. Misalnya seperti penggunaan kata dormir yang artinya tidur. Maka contohnya akan jadi seperti ini. Après avoir dormi. Après avoir dormi. Nah, dormir dalam contoh itu dia dalam bentuk partisipasi. Nah, contoh yang lainnya ada kata fêter yang berarti merayakan. Misal contohnya kayak gini. Après avoir fêté, bla 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 bla. Nah, fêter dalam bentuk partisipasi juga di sana seperti kata dormir. Nah, dua contoh ini menggunakan auxiliar avoir. Terus gimana kalau menggunakan auxiliar être? Misal di sini kita menggunakan kata venir yang artinya datang. Maka contohnya jadi kayak gini. Après être venu. Après être venu. Nah, jangan lupa karena pakai être. Jadi partisipasi harus disesuaikan dengan akordnya masing-masing, sesuai dengan jumlah dan juga gender. Buat teman-teman yang belum tahu atau misalkan lupa mengenai akord, nah kamu bisa nonton video tentang akord dalam bahasa Prancis, nanti linknya aku taruh di description box. Jangan lupa dicek ya. Nah, contoh lainnya kamu bisa menggunakan kata aller, sebuah kata yang sangat sering kita gunakan dalam bahasa Prancis, yaitu artinya pergi. Contohnya jadi kayak gini. Après être allé, après être allé. Nah, jangan lupa juga akordnya di sana. Nah, jadi semua verba-verba yang udah aku jelasin tadi selalu dalam bentuk partisipasi. Yang berada dalam bentuk infinitif atau tidak dikonjugasikan sama sekali adalah auxiliarnya. Jadi setelah après, avoir, dan être tidak dikonjugasikan sama sekali. Tetapi verba pengikutnya selalu dalam bentuk partisipasi. Ya, oke, jadi semoga sampai di sana jelas karena kita bakal lanjut ke contoh-contoh kalimat kompleks dalam bahasa Prancis. Kalimatnya bukan kompleks yang rumit banget maksudnya, tapi sebuah kalimat yang terdiri lebih dari satu kalimat. Nah, penggunaan infinitif passé ini sangat berkaitan erat dengan dua aksi yang terjadi secara beriringan. Nah, misal contohnya kayak gini. Marcel est parti après avoir mangé la tarte. Marcel est parti après avoir mangé la tarte. Nah, Marcel pergi setelah makan kue tart. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua aksi, yaitu Marcel pergi dan makan kue tart. Nah, menggunakan infinitif passé berarti mengindikasikan suatu kegiatan yang terjadi lebih dulu daripada kegiatan yang lainnya. Jadi misalnya seperti contoh tadi kita bisa lihat Marcel sebelum pergi dia udah makan kue tartnya. Ada dua aksi di sana, yaitu yang pertama dia makan, après avoir mangé la tarte, Marcel est parti. Nah, setelah makan kue tartnya dia pergi. Nah, kalimatnya juga bisa kamu ubah-ubah. Yang kalimat yang kedua tadi kamu taruh di depan, atau yang pertama tadi taruh di belakang, atau misalnya tetap aja kayak gini, nggak usah diubah. Bisa juga, ya.
Nah, intinya kalimat kompleks ini menceritakan dua aksi yang terjadi secara beriringan dalam kalimat kompleks. Kita sekarang lanjut ke contoh yang lainnya. Misal kayak gini. Après être arrivé à la maison, Aurélie raconte ses voyages à sa famille. Après être arrivé à la maison, Aurélie raconte ses voyages à sa famille. Setelah sampai di rumah, Aurélie menceritakan perjalanannya kepada keluarganya. Nah, jadi kita lihat ada dua aksi di sini, Aurélie menceritakan dan Aurélie juga sampai di rumahnya. Jadi kita bisa lihat juga après être arrivé itu terjadi lebih dulu sebelum dia menceritakan perjalanannya kepada keluarganya. Nah, jadi seperti itu terkait penggunaan infinitif passé dalam bahasa Prancis. Dia menceritakan kegiatan yang terjadi lebih dulu dari kegiatan yang lainnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai infinitif passé, rasanya kurang lengkap kalau kita nggak bahas sekalian infinitif présent. Nah, kalau infinitif passé tadi untuk menceritakan sesuatu yang sudah selesai, une action terminée atau achevée. Nah, kalau infinitif présent itu digunakan untuk menceritakan kegiatan atau aktivitas yang sedang terjadi atau ingin dilakukan. Misal kayak gini, il veut acheter un ordinateur. Il veut acheter un ordinateur. Nah, di sini ada penggunaan kata acheter yang tidak dikonjugasikan sama sekali. Nah, artinya kegiatan yang diceritakan di dalam kalimat ini belum terjadi. Maka kita menggunakan infinitif présent di sana. Nah, kemudian contoh yang lainnya ada nous sommes prêts d'aller au cinéma. Nous sommes prêts d'aller au cinéma. Artinya, kami udah siap buat pergi ke bioskop. Nah, di contoh ini udah jelas kita bisa lihat kalau kegiatannya itu belum terjadi. Nah, jadi mereka itu lagi siap-siap untuk pergi. Jadi sedang berlangsung kegiatannya sehingga kita pakai infinitif présent di sana. Untuk contoh yang lainnya, misalnya seperti merci d'envoyer la lettre. Merci d'envoyer la lettre. Terima kasih untuk mengirimkan suratnya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan infinitif passé di dalam kalimat ini, maka kita bisa lihat perbedaannya yang sangat jelas, yaitu merci d'avoir envoyé la lettre. Merci d'avoir envoyé la lettre. Makasih udah ngirimin suratnya. Nah, jadi kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas di sini. Kalau yang pertama, merci d'envoyer la lettre, itu berarti sebuah permintaan sehingga itu belum terjadi. Tapi kalau contoh yang lainnya, merci d'avoir envoyé la lettre, karena di sana ada infinitif passé, berarti suratnya udah dikirimkan. Alias yang ngomong udah nerima suratnya, makanya dia bilang makasih udah ngirimin suratnya. Seperti itu. Nah, itu dia untuk di video pembahasan kali ini. Semoga pembahasannya menjawab pertanyaan tadi dan juga menjawab pertanyaan teman-teman terkait penggunaan infinitif passé. Oke, jadi sekian dulu di video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan dukung aku untuk membuat materi-materi menarik seputar bahasa Prancis. Kamu juga bisa menanyakan sesuatu tentang bahasa Prancis yang mungkin masih membingungkan buat kamu. Nanti aku buatkan videonya. Kalau misalnya aku juga bisa jawab ya. Kalau nggak bisa, mohon maaf sebelumnya. Nah, untuk di video berikutnya juga ada pembahasan terkait perbandingan antara passé composé, imparfait, dan juga plus que parfait yang udah di request beberapa hari yang lalu. Nah, ditunggu aja untuk update-nya dan terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Au revoir.